Cek. Cek. Iya, topinya khas. Cek. Ya, rekan-rekan media mengupdate situasi Jawa Barat di minggu ini. Yang pertama, alhamdulillah. Ya, rekan-rekan media mengupdate situasi Jawa Barat di fasilitas ruang isolasi, baik di yang pertama, alhamdulillah. Ya, rekan-rekan media mengupdate situasi Jawa Barat di Bogor dan lain-lain, maka tingkat keterisian ruang isolasi kita bisa turun lebih dari 5%, ya alhamdulillah. Yang tadinya 77,87 sekarang 72. Mudah-mudahan seterusnya bisa berkurang. Di secapa Angkatan Darat juga sudah mulai dipergunakan, ada sekitar 10 orang dari yang positif COVID di DPRD itu dirawat sekarang di secapa Angkatan Darat. Jadi sudah sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian saya laporkan minggu ini masih ada 6 daerah zona merah. Yang masih kita prihatin adalah Karawang masih zona merah, jadi kami akan lakukan kunjungan kerja secepatnya ke sana. Kemudian Kabupaten Bandung zona merah, Ciamis masih zona merah, Karawang sudah 6 minggu. Kemudian KBB zona merah, Kota Bekasi dan Kota Depok juga di zona merah. Kami punya metode menghitung kedisiplinan warga. Kedisiplinan warga itu yang 3M dibagi 2 ya, menjaga jarak dan memakai masker. Itu dilaporkan oleh tim dari Pol PP, TNI, Polri ya. Jadi daerah yang paling patuh masyarakatnya memakai masker adalah Kota Bekasi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bekasi. Yang paling tidak patuh memakai masker Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Nanti detailnya saya share ya, tapi sementara itu. Yang bisa patuh menjaga jarak juga jatuh kepada Kota Bekasi. Jadi Kota Bekasi dinilai se-Jawa Barat paling disiplin, walaupun belum sempurna tapi paling disiplin dibanding yang lain. Kemudian paling tidak patuh menjaga jarak adalah masyarakat di Kota Depok. Ya, jadi kepada yang sudah patuh tolong pertahankan, kepada yang tidak patuh saya titip kepada wali kota, bupati untuk terus mengedukasi masyarakatnya, karena tingkat kepatuhan di Jawa Barat itu antara 60 sampai 70%. Dari rata-rata sebelum PPKM 50-an, sekarang naik memakai maskernya ke angka 70-an% dan menjaga jaraknya di 60-an%. Kemudian saya laporkan vaksinasi berlangsung lancar di 7 wilayah di Jawa Barat. Hanya manajemen data masih jadi kendala, yang datang untuk divaksin ternyata tidak 100% seperti yang ditargetkan, yang dikirim via SMS itu ya. Yang datang kalau di persentase berapa Pak Sekdanya? Oh ya. Jadi masih dari 100% yang harusnya datang itu tidak semuanya datang. Jadi ada, nah ini yang kita akan sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar pemerintah daerah Jawa Barat diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa-siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak. Karena datanya ada di pemerintah pusat, yang nggak datang kami nggak tahu. Karena kami nggak tahu, kami tidak bisa melakukan pertolongan, apakah tidak ada transportasi, apakah tidak terberitahu. Nah ini harus kita perbaiki sebelum nanti manajemen vaksinasi untuk masyarakat umum di tahap 3 atau tahap 4 hadir ya. Kemudian juga dari tokoh-tokoh masyarakat
ada total 90 yang ditargetkan, tapi ternyata nah ini jadi pelajaran bahwa tidak semua pas hari H penyuntikan itu bisa disuntik karena tekanan darahnya tinggi. Jadi dari target 90 ada 21 orang yang ditunda, tidak di hari itu menunggu tensinya turun maksimal di 140 ya kira-kira begitu. Nah kemudian kami juga mendukung program kesembuhan karena di Jawa Barat data lama masih tercampur ya. Sekitar 2 hari lalu dari 3.000-an kasus, 2.000-nya itu kasus lama. Nah ini juga masih terus kita akan perbaiki termasuk analisa PPKM kita akan lakukan sendiri menggunakan data yang real time bukan data yang tercampur dengan data lama. Nah tingkat kesembuhan kita agak menurun karena kasus aktifnya naik kira-kira begitu. Kalau jumlah yang sembuhnya selalu banyak tapi karena kasus aktifnya naik digabung dengan kasus lama maka terjadi persentase penurunan. Nah ada gerakan donor plasma konvalesen ya itu terus kita himbau. Jadi saya himbau sekarang kepada ribuan orang yang sembuh di Jawa Barat, kami dengan sangat memohon Anda menyumbangkan plasma darahnya untuk digunakan bagi penyembuhan pasien yang masih berjuang terhadap COVID kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan kampanye donor plasma konvalesen ini juga bisa berhasil di tingkat Provinsi Jawa Barat kira-kira begitu. Saya kira itu dan terakhir non-COVID sedikit yaitu kebencanaan. Mudah-mudahan kabar bahwa Bapak Presiden akan datang ke Sumedang di minggu ini itu mudah-mudahan bisa menjadi berita yang melegakan dan berita yang menggembirakan. Tapi apapun itu saya apresiasi Pemkab Sumedang yang sudah akan menyiapkan relokasi pemukiman ya di Cimanggung itu ke lokasi yang lebih aman dan kita sudah tugaskan seluruh kepala daerah untuk menganalisa zona-zona rawan longsor dengan konsep memindahkan ke zona aman. Kita tahu ini tidak mudah, contohnya di Sumedang sudah tahu dia kena longsor, tapi yang menolak direlokasi juga banyak ya. Jadi inilah contoh edukasi yang tidak mudah, bagaimana mengedukasi masyarakat agar hidup jangan menantang resiko yang sangat besar dari sisi kebencanaan. Saya kira itu update minggu ini, silahkan 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum Kang, mohon izin mau minta tanggapan ya terkait dengan uji klinis yang 1620 relawan yang kemarin. Saat ini ada informasi bahwa 25 relawan ini positif COVID-19. Tanggapannya relawan di apa? mana? Relawan uji klinis yang kemarin Kang, yang diuji kliniskan sama Profesor Kusnandi dan Unpad dari 1620 ini ada informasi 25 orang ya positif. Dari 1.600 itu? Betul. Yang kemarin termasuk ya, itu jadi relawan. Kan relawan itu terbagi dua, ada yang disuntik vaksin, ada yang disuntik placebo. Jadi kalau mananya urusan kedokteran jangan ke saya ya. Tapi sebagai relawan pengujian vaksin itu ada yang disuntik vaksin beneran, ada yang disuntik placebo kira-kira. Nah mungkin saja karena placebo kan artinya dia cairan netral yang tidak mempengaruhi, maka mungkin saja ya kelompok yang positif itu adalah kelompok yang tidak disuntik vaksin kan, tapi placebo kira-kira. Tapi kalau ada pun kena vaksin, kena vaksin, yang divaksin kena COVID harus lihat dulu jadwal kena COVID-nya, karena tim dokter menyatakan kepada saya dan Pak Pangdam, antibodinya itu muncul 3 bulan setelah suntikan kedua. Jadi kami disuntik bulan Agustus pertama, disuntik lagi bulan September 14 hari. Dari September ke Desember itu terjadi proses antibodi. Mungkin saja kenanya sebelum H30 karena antibodinya belum maksimal dia kena. Jadi cerita itu menurut saya harus dibedah dan jangan digeneralisasi ya. Sebagai seolah-olah gagal atau gimana, harus satu persatu. Lain halnya kalau sudah dinyatakan di
bulan ketiga seperti katanya saya ini antibodinya sudah 99% dan kena COVID, baru itu mungkin jadi pertanyaan yang valid ya. Tapi kalau terjadinya sebelum 30 hari setelah suntikan kedua, ya itu bisa saja karena antibodinya kan sedang berproses. Dia jorok, dia tidak 3M, menantang mungkin apa kayak maaf ya kasus selebriti baru sehari disuntik malamnya pesta misalkan kayak gitu. Itu si vaksinnya belum berfungsi karena suntikan pertama itu pengkondisian tubuh. Baru suntikan kedua merangsang hadirnya antibodi. Antibodi kan dari 0%. Nah, bisa kenanya lagi 10% atau 25. Tapi kalau udah 90 teorinya katanya tidak. Saya kira itu. Izin Pak Gub, ini untuk sepekan pasca PPKM sendiri apakah sudah dinilai efektif mungkin Pak Gub dan apakah ada catatan dari Pak Gubernur gitu? Terus ya, terus mengenai angka pasti jumlah nakes di Jabar yang sudah disuntik vaksin berapa ya Pak Gub? Apakah ada yang melakukan penolakan mungkin? Ya, untuk PPKM sudah dievaluasi oleh Pak Luhut kemarin dan Jawa Barat diapresiasi untuk peningkatan kedisiplinan termasuk terbaik ya di Jawa Bali. Itu kerja dari Pak Kapolda, Pak Pangdam, saya apresiasi. Makanya sekarang naik ya, tadi rata-rata pakai maskernya di atas 70% karena Pak Kapolda, Pak Pangdam menugaskan lebih proaktif ya Pak untuk melaporkan dan seterusnya. Nah itu evaluasinya. Cuman apakah kasusnya turun karena bercampur dengan kasus lama, saya juga sedang mengkomunikasikan via Fasekda. Ini menganalisa kasus aktifnya kalau bisa dipisahkan mana yang masa lalu, mana yang real time hari PPKM. Kalau menganalisa PPKM pakai data lama kan jadi nggak fair, jadi seolah-olah banyak padahal tidak. Nah ini sedang kita perbaiki. Kemudian yang kedua, sejauh ini saya tidak mendapati laporan adanya penolakan masif dari nakes karena edukasi di Jawa Barat relatif lebih baik ya. Tapi apapun itu, saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mau beres pandemi, yang imun itu ada 3 pintu. Pintu pertama divaksin, maka dia kebal. Pintu kedua terpapar, nauzubillah ya, tapi setelahnya kebal. Pintu ketiganya adalah diam di rumah tidak ngapa-ngapain, sampai kekebalan masyarakat hadir kan nggak mungkin juga. Jadi nggak ada pilihan kecuali divaksin. Saya kira itu. Kalau angkanya udah ada Pak? Angka yang sudah disuntik vaksin? Angka yang sudah disuntik vaksin ada 4.070. 4.070 orang sudah divaksin minggu ini dari sejak kita teh hari apa ya? 3 hari pemaksinan ada 4.070 yang sudah divaksin. Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih, atur nuhun, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga dan negara. Para wartawan juga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.